Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan univariate analysis. Di video sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan level of measurement atau skala pengukuran yang terdiri dari nominal, ordinal, dan kardinal. Nominal kemampuannya hanya bisa membedakan ya laki-laki, perempuan, misalkan apalagi golongan darah A, B, AB, O. Kemudian naik lagi levelnya ordinal. Nah, ordinal ini kemampuannya selain bisa membedakan juga bisa diurutkan ya. Misalkan tingkat kelas gitu ya, kelas 1, 2, 3, atau yang paling sering kita jumpai di kuesioner ada yang pilihan jawaban tidak setuju, sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Nah, itu kan ada tingkatannya. Itu masuk skala ordinal. Nah, selanjutnya naik lagi ada kardinal. Nah, kardinal ini bisa interval atau rasio ya, yang bisa dioperasikan secara matematik. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana sih kalau kita memiliki data yang terdiri hanya satu variabel, atau kita punya data tetapi kita ingin menganalisis per variabel, ya, satu variabel. Nah, itu yang dinamakan univariate analysis, yaitu analisis yang digunakan untuk hanya satu variabel. Nah, bagaimana caranya kalau kita punya data hanya satu variabel atau kita hanya ingin menganalisis satu variabel? Yang pertama, kita harus mengenali skala pengukurannya dulu, level of measurement. Apakah dia nominal, ordinal, atau kardinal? Nah, kalau nominal, artinya dia hanya bisa membedakan, kita bisa menyajikan data tersebut dalam bentuk grafik atau tabel frekuensi seperti yang ada di contoh slide ini ya. Nah, ini contohnya misalkan ada data selection rating atau nilai nilai pemilihan gitu. Misalkan di kuesioner gitu ya, ada pilihannya poor, fair, average, good, excellent. Nah, itu kita hitung berapa yang memilih poor, berapa yang memilih fair, berapa yang memilih average, berapa yang memilih good, dan berapa yang memilih excellent. Nah, itu yang dinamakan dengan frekuensi ya, dicatat di sini sebagai absolute frekuensi. Nah, ini satu variabel ya, karena hanya variabel selection rating. Kita punya satu variabel. Nah, kita hitung masing-masing berapa frekuensinya dan kita catat dalam tabel frekuensi. Nah, setelah itu apa yang bisa kita lakukan lagi? Nah, kita bisa menghitung relatif frekuensi. Nah, relatif frekuensi ini dibagi jumlah frekuensinya. Nah, kita hitung persentasenya. Nah, persentasenya berapa? Nah, totalnya nanti ada 100%. Nah, ini salah satu cara kita menyajikan data yang sifatnya apa ini coba? Ordinal ya, ordinal, ada tingkatannya. Nah, bisa kita sajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Begitu pula dengan variabel nominal. Misalkan jenis kelamin ya yang paling sering muncul, laki-laki dan perempuan. Nah, itu bisa kita tampilkan dalam bentuk tabel frekuensi seperti ini ya. Laki-laki berapa, perempuan berapa. Nah, lalu kita tampilkan frekuensi dan bisa juga kita tambahkan kumulatif percentage-nya. Nah, selain tabel frekuensi, untuk skala pengukuran nominal dan ordinal ini bisa kita tampilkan dalam bentuk bar chart. Nah, seperti yang ada di contoh sebelah kanan ini ya. Nah, misalkan ini ada poor, fair, average, good, excellent. Nah, setelah kita resume dalam tabel frekuensi, nah kita hitung berapa masing-masing persentasenya dari masing-masing pilihan jawaban. Nah, kemudian kita bentuk dalam
bar chart ini atau diagram batang. Nah, diagram batang ini karena yang perlu kita perhatikan karena dia itu tidak ada irisannya ya antara poor sama fair, fair sama average, average sama good, good dan excellent itu benar-benar sesuatu yang berbeda. Nah, sehingga bar chart itu ada gap-nya di sini. Harus ada gap-nya di bar chart. Karena ini menunjukkan kategori yang berbeda, tidak ada irisannya. Ya. Nah, oke, ini untuk skala pengukuran nominal atau ordinal. Nah, selanjutnya bagaimana kalau cardinal variables atau skala pengukuran interval atau rasio, di mana skala pengukuran ini sering ditandai dengan adanya koma-koma gitu ya. Misalkan berat badan, tinggi badan, itu kan skalanya continuous ya, skalanya continuous berlanjut. Berat badan misalkan ada yang anak yang berat badannya 20 kg, ada yang 20,5 kg, ada yang 21 kg dan seterusnya. Nah, maka cara penyajiannya pun juga berbeda dengan yang hanya nominal atau ordinal. Misalkan di sini kalau kita mau menyajikan, nah itu bentuknya adalah histogram. Nah, sekilas kalau kita lihat histogram ini seperti bar chart ya, seperti diagram batang, tetapi ternyata berbeda ya. Histogram ini adalah menunjukkan distribusi dari data continuous. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, kalau di bar chart di mana digunakan untuk skala pengukuran nominal atau ordinal itu ada gap-nya. Karena masing-masing bar itu menunjukkan kategori yang berbeda. Nah, sementara di skala continuous, cardinal atau interval rasio itu masing-masing bar memiliki range dan ada irisannya sehingga barnya itu tidak ada gap-nya ya seperti ini. Jadi paham ya bedanya antara histogram dan bar chart. Nah, di histogram ini teman-teman bisa lihat X-axisnya, sumbu X-nya ini adalah berat badan ya. Mulai dari kalau kita lihat di sini 0 sampai 120 ya. Nah, sementara Y-axisnya sumbu Y-nya itu adalah percentage-nya. Ya. Jadi sama prosesnya kalau kita mau mengerjakan secara manual, kita harus mendata dulu berapa orang ya yang berat badannya itu antara 40 sampai 45 kg, itu berapa persen. Kemudian 46 sampai 50 itu berapa persen ya. Frekuensi kemunculannya itu. Nah, baru kita plotkan dalam bentuk histogram. Nah, seperti itu. Tetapi karena di sini continuous ya, maka barnya itu menjadi dempet dan menjadi histogram. Nah, ini yang sering digunakan untuk menunjukkan distribusi dari variabel. Oke, jadi histogram ini adalah representasi dari distribusi data numerik ya. Nah, kita bisa mengetahui sebaran dari data tersebut ya. Biasanya yang terletak di tengah ya. Kalau bentuknya lonceng seperti ini, yang di tengah ini adalah nilai tengahnya ya, median. Nah, kalau bentuknya lonceng sempurna, nah itu artinya median dan min-nya terletak di posisi yang sama ya, terletak pada nilai yang sama. Nah, ada beberapa istilah yang digunakan untuk membentuk histogram. Yang pertama itu bin size.
bin size itu adalah range value atau interval nilai. Nah, misalkan di sini ya, satu satu apa namanya, satu bar itu size-nya berapa. Nah, misalkan di sini -3 sampai -2, -2 sampai -1, -1 sampai 0, berarti bin size-nya itu 1 ya, selisih antara apa namanya ini, -1 sama 0, 0 sama 1. Nah, itu bin size-nya 1. Kemudian frekuensi. Frekuensi ini adalah the number of values in the specific bin. Nah, jadi frekuensi itu adalah y-axis-nya ya. Jadi frekuensi dari masing-masing bin-nya, berapa tingginya. Ya, itu frekuensi. Nah, tetapi seringkali yang ditampilkan di sini adalah frekuensi dalam bentuk percentage ya. Sudah dibagi jumlah keseluruhan frekuensi. Kemudian it could be taught as kernel density estimation. Nah, untuk analisis statistik yang lebih lanjut ya, misalkan statistik inferensi, biasanya kita memerlukan informasi terkait dengan density atau distribusi dari suatu variabel numerik. Nah, salah satu pendekatannya untuk mengetahui distribusi adalah melalui kernel density function. Nah, kernel density function ini diperoleh dari menarik garis dari histogram, ya. Smoothing dari histogram, ya. Seperti yang ditunjukkan di garis merah ini. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menampilkan data nominal atau ordinal dalam bentuk bar chart, nah, kita perlu lihat range-nya yang di sumbu Y ini, antara minimumnya berapa, maksimumnya berapa ya, karena ini akan menghasilkan tampilan visual yang berbeda begitu. Nah, selanjutnya begitu pula dengan variabel yang berskala kardinal, interval atau rasio. Nah, ini bisa ditentukan atau dipengaruhi oleh bin width-nya ya, lebar binnya. Misalkan di sini bisa dilihat teman-teman dengan data yang sama, ketika binnya itu 5, bentuknya akan seperti ini. Nah, ketika binnya 3, artinya seperti ditarik gitu ya, ditarik, bentuknya akan seperti ini, berubah ya teman-teman. Nah, kalau kita perkecil lagi binnya jadi 2, nah maka bentuknya akan tampilannya akan seperti ini. Jadi menjadi bentuk yang berbeda secara visual, padahal dengan data yang sama. Nah, sehingga kalau kita mau menampilkan grafik secara visual gitu ya, ini akan menghasilkan hasil yang subjektif gitu ya, tergantung bin width-nya atau tergantung interval sumbu Y-nya. Nah, bagaimana supaya kita bisa menampilkan data itu secara objektif gitu ya? Maka kita perlu menampilkan descriptive statistics-nya. Nah, descriptive statistics ini teman-teman sudah banyak pelajari gitu ya di SMA, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, jadi ukuran pemusatan itu menunjukkan kondisi yang merepresentasikan data tersebut. Misalkan yang sering kali kita pelajari yaitu mean, median, dan modus ya. Selain itu, selain ukuran pemusatan, untuk menceritakan data tersebut kita perlu menampilkan ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran di sini bisa IQR atau interquartile range, kemudian range atau jangkauan ya. Kemudian median absolute deviation, dan yang terakhir yang paling sering digunakan yaitu standard deviation atau variance. Dan kenapa sih kita perlu menampilkan ukuran penyebaran selain ukuran pemusatan?
Nah, ini penting sekali teman-teman, karena ketika kita hanya menceritakan ukuran pemusatannya saja, misalkan pada variabel rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia. Nah, misal dikatakan rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia adalah 5 juta. Nah, tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat Indonesia itu yang masih pendapatannya jauh di bawah 5 juta. Misalkan ada yang 1 juta, ada yang 1,5, bahkan ada yang di bawah 1 juta. Nah, di sisi lain ada juga masyarakat yang pendapatannya jauh di atas 3 digit ya, ratusan juta, 100, 200, 300 juta. Nah, ini kan menggambarkan apa? Menggambarkan penyebarannya. Nah, maka kita perlu selain menginformasikan ukuran pemusatannya, rata-ratanya, juga kita perlu menambahkan informasi terkait penyebarannya ya, supaya kita tahu kondisi dari data yang kita analisis begitu. Nah, selanjutnya selain menggunakan histogram ya, atau apa tadi namanya yang kurva lonceng tadi ya, distribusi dari suatu data numerik. Nah, itu kita juga bisa menggunakan box plot. Nah, box plot ini hanya bisa digunakan untuk data numerik ya, yang skala pengukurannya kardinal, interval atau rasio. Nah, di sini teman-teman bisa tahu posisi posisi mediannya. Mediannya itu ada di garis tengah dari box ini. Nah, kemudian yang sebelah kanan gitu ya, kalau posisinya horizontal berarti sebelah kanan, kalau posisinya vertikal berarti dia sebelah atas gitu ya. Nah, ini adalah kuartil 3, terus di sini dia kuartil 1. Nah, sehingga jarak antara kanan dan kiri ini adalah IQR atau interquartile range. Oke, kemudian ketika data itu dot-dotnya itu terletak di luar box plot, maka ini dinamakan outlier ya, atau data pencilan. Yang selanjutnya akan dipelajari di course ini, regresi robust atau analisis data pencilan gitu. Oke, selanjutnya, nah tadi saya sudah sedikit bicara terkait dengan histogram dan kurva lonceng. Nah, kurva lonceng ini dia menggambarkan suatu distribusi yang well known atau paling sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, yaitu distribusi normal. Idealnya bentuk kurva distribusi normal itu adalah simetris ya, dimana ini teman-teman bisa lihat ya, puncaknya itu ada di tengah-tengah. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya lokasi min, median, dan modus itu terletak pada frekuensi yang sama ya, terletak pada lokasi yang sama di sini, di tengah-tengah. Nah, tetapi ada kondisi di mana distribusi suatu data itu tidak mengikuti idealnya simetris gitu ya, tidak simetris, tetapi bisa menceng ke kiri atau ke kanan. Nah, menceng ke kiri itu seperti apa? Nah, ini left skewed atau negative skewness. Nah, ketika nilai ukuran pemusatan data itu tadi bergeser ke arah kiri ya, sehingga tidak lagi di puncak tetapi menceng gitu ya, di sebelah kiri puncak. Nah, kebalikannya right skewness, menceng ke kanan itu ketika ukuran pemusatan bergeser ke arah kanan ya, jadi di sebelah kanannya puncak gitu. Nah, seperti ini artinya datanya data skew atau data penceng. Oke. Selanjutnya, selain skewness, kita juga bisa menggambarkan distribusi data itu dalam bentuk kurtosis gitu ya. Idealnya data normal atau data simetris itu memiliki kurtosis sama dengan 3 atau mesokurtik. Nah, kalau lebih dari 3 berarti dia tergolong leptokurtik gitu ya, di mana dia peak distributionnya itu steeper atau
lebih ceper gitu, lebih ceper, lebih lebar nanti. Nah, kalau kurang dari 3 kurtosisnya, maka dia masuk yang tergolong platykurtic, atau dia kebalik tadi ya. Platykurtic itu yang dia flat gini ya, lebih lebar. Kalau leptokurtic yang lebih dari 3, dia lebih runcing gitu, lebih runcing. Nah, ini gambarnya leptokurtic yang lebih runcing, lebih dari 3 kurtosisnya. Mesokurtic yang normal. Nah, selanjutnya platykurtic yang lebih flat gitu ya, lebih lebar, lebih ceper. Oke, selanjutnya nah ini normal distribution. Ini adalah distribusi yang paling sering terjadi gitu ya di kehidupan nyata, di real data itu banyak yang mengikuti distribusi normal, apalagi yang datanya data dalam jumlah banyak gitu ya, dia akan mendekati distribusi normal. Nah, kemudian ini ada 1 SD, 2 SD, 3 SD, itu artinya apa? Artinya min plus 1 SD, artinya ada 68% datanya masuk ke distribusi ya. Jadi min plus 3 SD itu artinya sekitar 99,7% ya, data itu masuk dalam jangkauan gitu. Oke, selanjutnya ini adalah yang perlu dipelajari dalam distribusi normal, karena distribusi ini akan sangat bermanfaat untuk analisis lebih lanjut dalam inferensi ya, uji hipotesis dan regresi dan lain sebagainya. Kita perlu asumsi distribusi normal. Nah, maka teman-teman perlu paham ya apa yang dibutuhkan dalam distribusi normal, yaitu teman-teman bisa tahu bahwa sifatnya yang pertama, min, median, dan modus harus memiliki nilai yang sama atau tidak melenceng jauh gitu ya, sehingga kurvanya simetris gitu. Yang kedua, ini menjadi kurva yang simetris. Kemudian total area di bawah kurva itu adalah 1 ya, kenapa ya, karena distribusi itu menggambarkan probabilitas ya. Jadi total areanya, luasannya itu merupakan total probabilitas yang sama dengan 1. Nah, selanjutnya the curve is denser in the center and less dense in the tails ya. Jadi dia lebih pekat gitu ya di tengah ya, lebih banyak frekuensinya, dan lebih sedikit kepekatannya di sebelah kiri ya. Contohnya ini, lebih pekat dia di tengah, 68% ya data masuk ke maksudnya 68% itu probabilitas data masuk ke jangkauan 1 SD minus 1 SD sampai 1 SD itu adalah 68%. Nah, semakin ke tail, semakin ke ekor, nah dia akan semakin kecil gitu ya, semakin kecil probabilitasnya, ini 0,13. Oke, jadi seperti itu. Kemudian parameternya apa? Parameternya adalah ukuran pusatnya ya, center, mu, dan scale-nya itu adalah sigma kuadrat ya. Ada 2 parameter ini dalam distribusi normal yang perlu diestimasi. Nah, selanjutnya ini ada probability density function atau fungsi kepadatan peluang. Nah, ini fungsinya untuk banyak ya, untuk mencari probabilitasnya, untuk mengestimasi ya, banyak sekali untuk analisis lebih lanjut. Nah, ini tuh apa sih maksudnya fx ini? Nah, fx ini adalah fungsi gitu ya, fungsi dari bentuk kurva ini. Nah, teman-teman
mungkin kalau kita dulu belajar matematika kan sudah pernah belajar fungsi ya. Ada fungsi yang linear gitu ya. Kalau linear itu kan artinya linear ya, tidak hubungan x dan y-nya linear. Nah, kalau hiperbola itu kuadratik ya. Nah, ini fungsi ini ya, fungsi fx ini adalah menggambarkan bentuk kurva lonceng ini ya. Atau di sini ya, sumbu y-nya fx, kemudian sumbu x-nya x. Begitu. Oke, selanjutnya summary atau keterangan yang perlu kita perhatikan gitu ya, perlu kita pahami bahwa tidak semua level of measurement bisa dihitung parameternya. Nah, berdasarkan kemampuannya yang sudah kita bahas sebelumnya, nominal hanya bisa membedakan, sehingga dia tidak bisa dihitung minnya ya, minnya, median, kuantil dan seterusnya itu tidak bisa kita hitung. Nah, kita hanya bisa menghitung modusnya. Nah, ini modus yang hanya di permit. Kemudian ordinal naik lagi levelnya, maka kita bisa menghitung selain modus juga median sama kuantil, karena dia punya posisi gitu ya, ada lebih dari, ada kurang dari, tetapi kita tidak bisa menghitung rata-rata, tidak bisa menjumlahkan gitu ya. Maka teman-teman kalau punya data skala pengukurannya itu ordinal, tidak boleh langsung dijumlahkan atau dihitung rata-ratanya ya. Selanjutnya kardinal. Kardinal ini kemampuannya bisa dioperasi secara matematik ya. Maka kalau kita punya variabel skala pengukurannya interval atau rasio, nah ini bisa kita cari semua parameternya, mulai dari min, median, kuantil, varians dan seterusnya. Nah, tetapi masing-masing parameter ini, masing-masing pengukuran ini ada yang robust, ada yang enggak robust. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya kesimpulannya di kolom paling kanan itu ada keterangan robust atau tidak robust. Nah, di sini yang robust itu min, kuantil, modus, dan interquartile range. Nah, artinya apa sih robust itu? Robust itu artinya tahan terhadap outlier, tahan terhadap data pencilan. Ya. Jadi meskipun ada pencilan, nilai itu tidak terpengaruh gitu. Nah, untuk lebih jelasnya ada di slide selanjutnya ya. Kalau yang slide ini teman-teman bisa capture dulu karena sudah dipelajari di SMA mungkin ya. Jadi teman-teman silahkan kalau mau mengcapture dulu. Oke, kita lanjutkan terkait dengan robust tadi, artinya tahan terhadap data pencilan atau data outlier. Nah, ini bisa diilustrasikan dengan contoh berikut. Misalkan kita punya dua set data ya, set 1 sama set 2. Ini sama semuanya mulai dari data 4 sampai 15. Nah, yang membedakan hanya satu data paling akhir, yang set 1 19, set 2 30. Kemudian kita cari rata-ratanya ya. Dari set 1 dan set 2, ternyata rata-ratanya cukup berbeda ya. Yang set 1 8,77, set 2 9,5. Ternyata beda ya. Nah, tapi kalau kita cari medianya, cari nilai tengah-tengahnya ada di angka 8, sama ya keduanya. Nah, artinya di sini median robust atau tahan terhadap data pencilan. Kemudian range itu kan nilai paling akhir ya, nilai paling maksimum dikurangi nilai minimum. Yang set 1 19 kurangi 4 15. Yang set 2 30 kurangi 4 26. Nah, ternyata sangat berbeda sehingga ini tidak robust. Interquartile range atau jangkauan interquartile. Nah, ini bisa dicari ya kuartil interquartilnya, interquartil Q3 kurangi Q1, ternyata hasilnya sama. Artinya dia robust ukurannya. Nah, selanjutnya varians
set 1 dan set 2 ketika dicari ternyata dia nilainya berbeda, maka ini tidak robust. Nah, sehingga bisa kita simpulkan untuk ukuran pemusatan yang robust itu adalah median, dan ukuran penyebaran yang robust adalah interquartile range. Nah, ini bisa kita jadikan acuan ya ketika kita memiliki data dengan outlier, dengan keberadaan outlier itu exist gitu, maka kita bisa menggunakan nilai median dan interquartile range untuk menjelaskan data tersebut. Oke, insya Allah itu ya pembahasan kita di video kali ini, semoga bisa dipahami. Dan supaya lebih paham lagi, teman-teman bisa mengerjakan assignment ini ya. Kalau punya curiosity atau tertarik gitu ya, tertantang untuk mempelajari lebih lanjut, silahkan bisa dikerjakan assignmentnya. Teman-teman cari data iris, kemudian kalau di R sudah ada dalam package, nanti bisa di run ya. Insya Allah ini akan kita bahas ya di video selanjutnya untuk latihan analisis univariat menggunakan assignment ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.